Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Gereja Kristen Jawa Adirja Adipala mengucapkan selamat hari Minggu dan berjumpa dalam persekutuan dengan Kristus. Kemudian kami sampaikan warta jemaat sebagai berikut. Yang pertama, bacaan Alkitab sepekan. Bacaan Alkitab sepekan dapat Bapak, Ibu, dan Saudara lihat dalam warta jemaat. Yang kedua, atestasi masuk. Majelis GKJ Adirja Adipala telah menerima surat atestasi bergabung menjadi jemaat GKJ Adirja Adipala dari GKJ Kanaan atas diri Saudara Sayakti Eko Saputro, suami Ibu Lisa, Dian Sari Pedasong, alamat lama Jalan Bahagia, RT 3 RW 2, Kreo Selatan, Tangerang. Untuk itu mohon penerimaan, dukungan, dan doa segenap jemaat. Yang ketiga, berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga Bapak Joko Prasetyo di Karangmangukroya, putra almarhum Bapak Margo Winoto Adipala pada hari Senin 16 Agustus 2021 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dan telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus pukul 10 waktu Indonesia Barat di Kroya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan. Yang keempat, informasi persembahan dapat Bapak, Ibu, dan Saudara lihat di warta jemaat. Yang kelima, informasi persembahan pengadaan tanah pada bulan Agustus tanggal 22 2021 juga dapat Bapak, Ibu lihat dalam warta jemaat. Demikian warta jemaat GKJ Adirja Adipala. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah memasuki minggu keempat bulan kebangsaan. Pada minggu ini kita diingatkan kembali untuk selalu kuat di dalam Tuhan, sehingga kita dapat menjalani kehidupan di alam kemerdekaan dengan penuh syukur dan sukacita. Oleh karena itu, marilah kita memasuki minggu keempat bulan kebangsaan ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 23. Marilah memuji. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu keempat bulan kebangsaan saat ini berlangsung dalam nama Bapa
Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Marilah kita merenungkan sabda Tuhan melalui 1 Yohanes 4 ayat 17 dan 18 yang demikian. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Marilah kita memohon pengasihan Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 42, Tuhan kasihani. Tuhan
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menerima berita anugerah yang tersurat di dalam surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, yang demikian sabdanya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut berita anugerah Tuhan dengan nyanyian Kidung Baru 143, bait yang pertama dan kedua, Janji yang Manis. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan, memohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami, dan melalui tuntunan Roh Kudus, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Sabda yang hendak kita baca dan kita dengar bersama pada saat ini, dua bacaan selain bacaan yang tadi di awal ibadah panjenengan baca masing-masing. Surat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Kemudian bacaan Injil Yohanes pasal 6 ayat 56 sampai 69. Efesus pasal 6
ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Adapun bacaan Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-56 sampai dengan 69. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncang imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata,
Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah pada minggu keempat bulan kebangsaan tahun 2021 diberi judul Kuat di dalam Tuhan. Mengawali khotbah pada saat ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya teringat akan keberadaan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, atau yang sering disebut Jokowi. Pada tanggal 16 Agustus kemarin, Presiden Jokowi ketika harus berpidato di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dia memakai pakaian suku Baduy. Nah, ternyata Bapak Ibu yang terkasih, ketika Jokowi memakai pakaian adat suku Baduy, pilihannya adalah pilihan yang tidak memuaskan semua orang. Dan ketika Jokowi memilih pakaian adat suku Baduy, ternyata Bapak Ibu kemudian memunculkan reaksi. Bahkan ada yang kemudian membuat meme. Ada yang kemudian menuliskan cuitan di Twitter. Sehingga ini kemudian menjadi ramai. Saya tidak akan membahas tentang pakaian dan filosofi yang dipilih oleh Jokowi. Tetapi saya meyakini Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Jokowi adalah sesuatu yang dia yakini, sesuatu yang dia sadar ketika memilih memakai pakaian adat suku Baduy. Pasti ada yang suka, ada yang kemudian tidak menyukai. Inilah kehidupan yang ada di dalam hidup dan kehidupan kita. Banyak hal yang kemudian memperhadapkan kita dengan perbedaan. Banyak hal yang kemudian tidak selaras dengan harap
harapan, dan juga mimpi kita. Di tengah-tengah harapan yang ada tentang kehidupan, kita harus berhadapan dengan realita yang sungguh jauh berbeda dengan kehidupan kita. Apalagi Bapak Ibu kalau kita kemudian tenggelam dalam penghayatan akan pandemi COVID-19. Ya, minggu-minggu ini grafik konfirmasi menurun. Tetapi masih ada hal-hal yang memang belum sepenuhnya pulih. Kehidupan kita masih terbatasi satu dengan yang lain. Dan itu menjadikan kehidupan kita yang kita rasakan, yang kita semai bersama masih ada batasan-batasan yang mengalang. Dan seringkali itu menjadikan kita menjadi berat. Mungkin karena gagal memahami, banyak yang kemudian mencaci maki kebijakan pemerintah. Dan rupa-rupanya Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, kekecewaan itu bukan hanya terjadi saat ini. Kalau kita membaca teks Injil, kita berhadapan dengan kekecewaan orang banyak yang mengikut Yesus, tetapi kemudian meninggalkan Yesus. Banyak di antara mereka yang meninggalkan Yesus karena ternyata apa yang diharapkan oleh orang-orang yang ikut tidak sepenuhnya mereka dapatkan. Bahkan ajaran-ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus cukup dirasa oleh banyak orang begitu keras. Sampai kemudian banyak yang meninggalkan Tuhan Yesus. Dan kesulitan-kesulitan itu juga kita rasakan sebagai umat kepunyaan Tuhan pada saat-saat ini, pada hari-hari ini. Oleh sebab itu, mari kemudian kita pun melihat, mendengar apa yang menjadi nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus tentang kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi, tentang kekuatan-kekuatan yang akan dihadapi di kemudian hari. Umat Tuhan di Efesus bukan lagi berhadapan dengan hal-hal yang menyenangkan, tetapi harus berhadapan dengan tipu muslihat. Oleh sebab itu Paulus kemudian mengajak umat Tuhan di Efesus untuk tidak meninggalkan keberadaan Allah, tidak meninggalkan kasih Allah sendiri. Supaya apa Bapak Ibu yang terkasih? Supaya umat di Efesus siap menghadapi segenap kesulitan-kesulitan yang ada. Supaya apa? Supaya jemaat Tuhan tetap mampu bertahan di dalam damai sejahtera Tuhan sendiri. Lantas apa yang bisa kita lakukan bersama ketika kita menghadapi situasi yang sulit, ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan yang pelik dalam hidup dan kehidupan kita? Paulus mengajak supaya kita sadar bahwa seringkali yang harus kita hadapi bukanlah darah dan daging, tetapi yang kita hadapi
adalah kekuatan yang tidak terlihat, bahkan seringkali muncul dalam diri kita. Dalam hal ini, roh-roh jahat di udara, dalam bahasa Paulus. Oleh sebab itu, supaya kita bisa menghadapi hari-hari yang jahat, Paulus mengajak umat Tuhan untuk tetap berdiri tegak, tetapi jangan abai, tetap berikat pinggang kebenaran, tetap berbaju sirah keadilan. Dan ketika kita menjalani kehidupan, Paulus mengajak kaki kita berkasut kerelaan untuk tetap setia menghadirkan damai sejahtera, senantiasa berlindung pada kebenaran iman yang kita yakini. Supaya apa? Supaya kita dimampukan oleh Tuhan untuk tetap menjawab seperti ungkapan Petrus ketika banyak orang meninggalkan Yesus, banyak orang kecewa terhadap Yesus. Kemudian Yesus bertanya kepada para murid, Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Petrus menjawab, perkataanmu adalah hidup yang kekal. Dan Petrus meyakini, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah yang kudus dari Allah sendiri. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita tetap menjalani kehidupan ini. Meski kita berada di dalam kesulitan, meski kita harus bertarung dengan kerasnya kehidupan, meski banyak persoalan dan pergumulan yang membelit kita, jangan melupakan keberadaan Tuhan. Jangan kemudian kita hanya menggunakan kekuatan kita, tetapi mari perlengkapan yang diberikan Allah kepada kita, kebenaran, keadilan, damai sejahtera, menjadi hak yang ada bagi diri kita. Mari kita gunakan iman kita untuk melindungi kita dari tipu muslihat si jahat. Mari kita tetap menjalani kehidupan. Kita akan kuat kalau kita tetap berada di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas sabda Tuhan yang telah Tuhan perdengarkan kepada kami. Sabda Tuhan mengingatkan kepada kami akan kasih setia Tuhan. Sabda Tuhan mengingatkan kami akan apa yang harus kami hadapi di kancah kehidupan dunia ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarkanlah kami selalu mengingat di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada perlindungan. Meski kehidupan yang harus kami jalani adalah perjalanan yang tidak mudah,
tetapi biarkanlah kami kuat ketika kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika sampai hari ini kami masih Tuhan mampukan untuk berhimpun meski dalam ruang, jarak, dan waktu yang berbeda. Kami menyerahkan umat Tuhan ke dalam pengasihan Tuhan sendiri. Secara khusus untuk saudara-saudara kami yang berduka, karena harus ditinggalkan oleh bagian keluarga yang dicintai, berikanlah kekuatan, berikanlah penghiburan Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terkulai lemah, melawan sakit yang diderita, secara khusus kami menyerahkan Bapak Dwi Wahyanto yang dirawat di rumah sakit, Ibu Sri Utami yang berjuang untuk menaklukkan sakit dalam dirinya. Semuanya itu kami percayakan kepada Tuhan sendiri. Demikian pula ya Tuhan, saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak tahu karena keterbatasan, yang juga melawan sakit yang ada di dalam kehidupannya, ke dalam pertolongan dan pengasihan Tuhan. Orang tua kami yang karena sakit ataupun usia telah lama diderita sehingga terpuruk dalam kelemahan fisik, kami menyerahkan ke dalam kekuatan, ke dalam pemeliharaan Tuhan sendiri, supaya dengan pemeliharaan Tuhan, orang tua kami tetap menaruh pengharapan akan kesempurnaan keselamatan pemberian Tuhan. Saudara-saudara kami yang saat ini tengah berhadapan dengan gelapnya kehidupan karena persoalan, karena pergumulan yang dihadapi, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kekuatan untuk saudara-saudara kami supaya dapat mengurai, menyelesaikan tiap pergumulan yang pelik dalam hidupnya. Saudara-saudara kami yang harus melakukan perjalanan, Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang membimbing. Demikian pula ya Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami sekalian, baik anak-anak kami yang masih di bangku pendidikan, yang telah menyelesaikan pendidikan sehingga berupaya untuk memperoleh pekerjaan, anak-anak kami yang telah bekerja, anak-anak kami yang mencari penolong sepadan pemberian Tuhan, ataupun anak-anak kami yang memutuskan menjalani kehidupan berkeluarga. Semuanya itu ya Tuhan, kami serahkan ke dalam pengasihan Tuhan. Keluarga baru anak kami, Verena dan Chris, biarlah dalam rahmat, perlindungan, dan berkat kemurahan Tuhan. Kami menyerahkan diri kami selaku orang tua. Biarlah kami Tuhan mampukan untuk menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan keluarga kami. Kami bukan hanya memberikan pendidikan, memberikan pengajaran, tetapi terlebih menghadirkan keteladanan Kristus di tengah-tengah keluarga kami. Kami juga menyerahkan ya Tuhan bangsa dan negara ini ke dalam naungan tangan kasih Tuhan. Jauhkan bangsa ini dari bahaya yang senantiasa mengancam keberadaan negara ini. Berkatilah negara ini supaya dengan berkat kemurahan Tuhan, keluarga ini mampu mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara kami utuh dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Para pemimpin bangsa kami, semuanya itu kami serahkan di dalam penyertaan Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan, di dalam hikmat Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan anggota TNI dan Polri, tim gugus COVID maupun tenaga kesehatan, semuanya itu ke dalam perlindungan tangan kasih Tuhan.
Inilah seruan doa kami ya Tuhan, yang semuanya itu hanya kami serahkan di dalam nama dan karya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita nyatakan syukur kita melalui nyanyian Kidung Jemaat 367, bait yang pertama dan kedua, Padamu Tuhan dan Allahku. Kami undang bangkit berdiri bersama umat Tuhan di sepanjang zaman dan abad. Marilah kita perbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terima panggilan dan pengutusan Tuhan dengan berjalan bersama Tuhan Yesus melalui nyanyian Kidung Baru 167, bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuhan Yesus sahabatku.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Jalani hidup saudara untuk menjadi saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.